Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuni Indarti, Widya Iswara Ahli Muda dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas metode blended learning. Dasar hukum pelaksanaan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 374/K1/PDP 07/2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kurikulum dalam PKP terdiri atas kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, kelompok mata pelatihan pilihan. Substansi pada mata pelatihan ini terdiri dari 4 agenda, yaitu agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda 2, agenda kepemimpinan pelayanan, agenda 3, agenda pengendalian pekerjaan, dan agenda 4, agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Agenda 2 kepemimpinan pelayanan memuat 4 mata pelatihan, yaitu 1. Diagnosa organisasi, 2. Berpikir kreatif dalam pelayanan, 3. Membangun tim efektif di era new normal, 4. Kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada mata pelatihan diagnosa organisasi akan membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosis seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasinya melalui penerapan teknik-teknik analisis organisasi dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Materi pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan akan membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pejabat pengawas pada unit organisasi instansinya. Materi pelatihan membangun tim efektif di era new normal membekali peserta dengan kemampuan membangun tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang prima di era new normal yang mengedepankan keseimbangan teknologi dan fleksibilitas. Materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan akan membekali peserta dengan kemampuan menerapkan kepemimpinan yang melayani untuk memberikan pelayanan publik yang paripurna dalam pelaksanaan pekerjaan. Agenda 2 ini akan membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan menemukanali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Tujuan pembelajaran, peserta mampu mendiagnosa masalah dan menemukanali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Indikator hasil belajar. Pertama, peserta mampu menentukan isu strategis terpilih sesuai unit organisasinya sebagai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisis organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. 2. Peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. 3. Peserta mampu membangun tim kerja yang efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang baik di era new normal yang mengedepankan keseimbangan teknologi dan fleksibilitas. 4. Peserta mampu menerapkan kepemimpinan yang melayani dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin pengawas
sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Agenda 2 akan dilaksanakan selama 56 jam pelajaran, terdiri atas 10 JP pembelajaran mandiri, 6 JP secara sinkronus, dan 14 JP secara asinkronus, serta 26 JP secara klasikal. Pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas dengan metode blended learning dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pada 11 hari pelatihan, peserta mengikuti pembelajaran secara mandiri. Dilanjutkan pembelajaran secara e-learning, baik sinkronus maupun asinkronus, selama 4 hari pelatihan. Dilanjutkan dengan pembangunan komitmen bersama dalam 3 hari pelatihan di tempat kerja masing-masing. Selanjutnya, pembelajaran klasikal tahap 1 dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan selama 15 hari yang di dalamnya terdapat pembelajaran kelas selama 11 hari dan studi lapangan selama 4 hari. Setelah 15 hari pembelajaran klasikal, peserta akan kembali ke tempat kerja masing-masing untuk melaksanakan aktualisasi kepemimpinan pelayanan selama 60 hari pelatihan. Selanjutnya, peserta kembali ke tempat penyelenggaraan pelatihan dalam kegiatan pembelajaran klasikal tahap 2 selama 3 hari pelatihan. Jadi, dalam PKP ini, Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan selama 104 hari pelatihan atau 905 jam pelajaran. Gambaran umum jadwal PKP Blended Learning untuk agenda 2 pada pembelajaran mandiri akan dilaksanakan di hari keempat dan hari kelima. Sedangkan untuk pembelajaran e-learning baik secara sinkronus ataupun asinkronus dilaksanakan di hari ke-13 dan hari ke-14. Untuk pembelajaran klasikal akan dilaksanakan di hari ke-29, 30, dan 31. Berikut secara rinci jadwal pembelajaran agenda 2. Tahap 1. Pembelajaran mandiri pada hari keempat dan hari kelima dengan 10 JP. Tahap 2, pembelajaran e-learning melalui sinkronus di hari ke-13 dan hari ke-14 selama 6 JP dan asinkronus selama 14 JP. Dan tahap ketiga, pembelajaran klasikal pada hari ke-29 dan hari 31 selama 26 JP. Keterkaitan agenda 2 dengan agenda 1, 3, dan 4 dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Tampak bahwa agenda 2 melandasi tersusunnya rencana aksi perubahan dan pelaksanaannya. Berikut adalah strategi pembelajaran e-learning sinkronus pertama. Akan diawali dengan pendahuluan, dengan menyampaikan salam, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, perkenalan peserta sekaligus melakukan cek bahwa jaringan dan audio peserta lancar, melakukan apersepsi terkait materi pada pembelajaran mandiri, apa yang telah peserta pahami terkait dengan agenda 2, menyampaikan deskripsi pembelajaran, hasil pembelajaran, dan sekuen pembelajaran. Selanjutnya, pada sesi penyajian, dilaksanakan dengan pendalaman materi agenda 2 melalui gambar terkait dengan diagnosa organisasi, teka-teki gambar untuk mengungkit berpikir kreatif, dan video berkaitan dengan membangun tim efektif. Selanjutnya menjelaskan overview substansi modul agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 1, 3, dan 4 serta stula dan materi dasar. Selanjutnya menelaah hasil esai peserta, kemudian dilakukan sesi penutup yaitu membuat kesimpulan bersama, memberikan apresiasi kepada peserta dan menayangkan video contoh business canvas model, dan memberikan penugasan serta menutup dengan salam. Untuk strategi pembelajaran e-learning hari ke-14 atau sinkronus di hari kedua, diawali dengan membuka sesi kedua dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Review serta menjelaskan rencana proses pembelajaran. Selanjutnya, memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dan kelompok dari peserta.
kemudian memberikan umpan balik dan penguatan atau pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta. Diselingi dengan ice breaking, kemudian menjelaskan rencana pembelajaran fase klasikal agenda 2. Kemudian untuk sesi penutup, membuat kesimpulan bersama peserta tentang materi pembelajaran agenda 2, memberikan apresiasi kepada peserta, pemutaran video motivasi perubahan, dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, maaf, dan salam. Untuk pembelajaran asinkronus, fasilitator memberikan tugas individu kepada setiap peserta yang diarahkan untuk mampu mendiagnosa permasalahan pengendalian pekerjaan pelayanan di unit organisasinya. Kelanjutan esai dari belajar mandiri. Untuk tugas kelompok, mendiagnosa organisasi dengan memilih salah satu isu yang disediakan oleh fasilitator untuk mencari solusi kreatif pelaksanaan pekerjaan dalam meningkatkan pelayanan serta membangun tim efektif yang akan mendukung peningkatan pelayanan. Untuk asinkronus di hari ke-14, tugas individunya adalah membuat kanvas model inovasi untuk masing-masing peserta dan tugas kelompoknya membuat kanvas model inovasi kelompok. Strategi pembelajaran klasikal diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dalam peningkatan pelayanan organisasi. Klasikal ini dilaksanakan di H3 dan H4 pada pertemuan klasikal atau hari ke-29 dan hari ke-30. Desain pembelajaran hari kelima tatap muka atau H31 pada pelatihan PKP diawali dengan pendahuluan, menyampaikan salam, dan persepsi pertemuan sebelumnya. Dilanjutkan dengan penyajian berupa penyempurnaan rencana aksi perubahan yang berkaitan dengan agenda 2, dan dilakukan permainan siapa jadi pemimpin dan praktek gaya kepemimpinan, dan penutup dengan menarik kesimpulan, mengapresiasi peserta, pemutaran video motivasi dan ucapan terima kasih, minta maaf, dan salam penutup. Demikian tadi strategi pembelajaran agenda 2 pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.